Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah setia ikut belajar bersama di Tafsir Al-Misbah, mengkaji pesan-pesan dan keserasian dari ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih Abi Quraisy Shihab yang selalu hadir menemani kita, memberikan ilmu setiap hari. Semoga sehat terus Abi. Amin. Alhamdulillah. Semoga sehat juga untuk semua yang sedang menyaksikan di rumah. Dan terkhusus untuk teman-teman yang ikut belajar melalui aplikasi video conference hari ini. Apa kabar teman-teman? Cerah dan berkah harinya insya Allah. Di hari ini kita akan membahas surah Al-Munafikun. Judulnya aja udah bikin deg-degan, Bi. Tentang orang-orang munafik. Berkaitan dengan sifat, ucapan, tindakan dari orang-orang munafik. Surah ini terdiri dari 11 ayat dan semuanya berbicara tentang orang munafik ini kecuali ada sedikit ayat-ayat tertentu. Surat ini disepakati adalah surah Madaniyah, Bi. Jadi turun di masa sesudah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan Ella ingin Abi mulai dengan uraian ini, Abi. Jadi apakah memang sifat munafik ini baru dikenal sesudah masyarakat muslim itu pindah ke Madinah sehingga kemudian memang turunnya sesudah periode itu, atau bagaimana sebetulnya sejarah mulai ada istilah dan label sebagai kelompok-kelompok munafik dalam konteks tuntunan Al-Quran dan masyarakat Islam? Silakan Abi. Baik, bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu. Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tuntunan-tuntunan yang turun di Mekah sedikit banyak berbeda dengan tuntunan yang turun di Madinah. Yang di Mekah itu ayat-ayatnya berbicara tentang keesaan Tuhan, tentang hari kemudian, tentang takdir, tentang pembalasan dan lain-lain sebagainya, juga tentang akhlak. Di Mekah tidak ada perintah berzakat. Baru di Madinah adanya. Puasa baru di Madinah. Haji baru di Madinah. Mekah adalah akidah dan akhlak. Ini yang pokok. Kalau ini tidak ada gunanya haji, salat, zakat, puasa dan sebagainya. Nah, di Mekah adalah peletakan dasar-dasar masyarakat Islam. Di Madinah penerapan hukum-hukum. Di Mekah masyarakat Islam lemah, tersiksa, tidak ada materi. Karena itu di Mekah tidak ada orang munafik. Kalau masuk Islam itu masuk betul dan bersedia untuk disiksa kalau perlu. Bilal disiksa, Ammar bin Yasir dan keluarganya terbunuh, mempertahankan akidahnya. Walaupun Allah membolehkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun iman. Boleh mengucapkan kata-kata buruk, kata-kata syirik kalau terpaksa selama hatinya masih tetap iman. Namun demikian tidak seorang pun yang sudah masuk Islam yang mau. Dia boleh bersikap seperti sikap berpura-pura. Di Madinah situasi berubah. Sudah ada kekuatan, ada kekuasaan. Nabi sudah memimpin masyarakat, sudah punya pengikut-pengikut. Sudah ada keuntungan materi yang bisa diperoleh melalui perang. Ketika itu mulai ada orang munafik. Jadi ayat-ayat yang berbicara tentang orang munafik itu turunnya di Madinah karena baru di sana adanya. Di sana ada kepentingan, ada
perlu mengelabui dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dikatakan oleh ulama. Kalau Allah menghendaki sesuatu, dia mempersiapkan, dia menciptakan sebab-sebab suksesnya apa yang dikehendakinya. Kenapa ke Madinah Nabi hijrah, bukan ke tempat lain? Mekah beda dengan Madinah. Orang Madinah itu ahli perang, Mekah itu tidak, pedagang. Sedangkan agama ini nanti akan muncul orang-orang yang membencinya sehingga lahir peperangan. Di Madinah sudah terjadi perang antara Aus dan Khazraj puluhan tahun. Di Madinah ada keluarga Nabi, jadi ada pembelaannya. Baiklah, kita itu kalau itu latar belakangnya latar ya, Bi. belakangnya. Itu latar belakang yang membantu kita untuk memahami konteks pada saat Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ini apa penyebabnya? Tadi Abi sudah garis bawahi bahwa kepentingan itu ya seringkali yang menjadi dasar munculnya dari kemunafikan. Silakan Abi, kita lanjutkan pembahasan ayat-ayat awal ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'aka, kalau datang kepadamu orang-orang munafik, dan itu pasti akan datang. Kan dia menggunakan kata iza. Iza itu kalau dan pasti. Iza, kalau datang kepadamu orang-orang munafik, mereka akan berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Dia ucapkan dengan lidahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru di sini Allah berkomentar, wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Menarik nih, ketelitian redaksi Al-Quran kita lihat. Ini ayat tidak berkata idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, tapi ada diselingi dengan kata dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah rasulnya. Untuk apa ada kata ini, Allah mengetahui bahwa engkau adalah rasulnya? Seandainya tidak ada kata itu, maka lanjutannya itu akan menyatakan orang-orang Allah menyaksikan bahwa orang munafik itu bohong. Bohong dalam hal apa? Bohong bahwa kamu rasulnya. Betul. Padahal tidak bohong dia dalam ucapannya. Mereka itu bohong dalam hatinya. Betul. Maka Allah menegaskan, Allah juga menyaksikan, Allah juga tahu bahwa engkau rasulnya. Tapi Allah tahu dan menyaksikan apa yang ada di dalam hati orang-orang munafik, bahwa mereka itu adalah pembohong-pembohong. Tidak dikatakan mereka itu berbohong. Orang yang berbohong sekali dinamai berbohong, belum pembohong. Kalau sudah berulang-ulang, barulah dia pembohong. Di sini kita mau berhenti dulu sejenak. Itu ada hadis yang menyatakan ayatul munafik salas. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Wa iza wa'ada khala. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Wa iza tumina khan. Kalau diberi amanat, dia mengkhianati. Ada hadis lain menambah 4. Kalau dia bertengkar, dia berucap kata-kata yang jelek. Itu tanda-tanda orang munafik. Itu tanda-tanda orang munafik. Dan kita perlu diskusikan lebih jauh, Bi. Apakah itu juga jangan-jangan terjadi pada kita? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tanda-tanda ini? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kami akan kembali sesudah jeda berikut ini. Munafik itu bertingkat-tingkat. Ada yang memang mengingkari Allah, mengingkari Rasul. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrabbilalamin, masih terus bersama
di Tafsir Al-Misbah dan masih membahas ayat-ayat awal dari Quran Surah Al-Munafikun. Abi, tadi kita terhenti pada saat Abi sedang membicarakan ciri-ciri, tanda-tanda dari orang munafik. 3 tanda utama yang sebetulnya mungkin sering disebut gitu ya, cukup populer ciri-cirinya, tetapi belum tentu kita pahami betul maknanya. Mohon dilanjutkan Abi, dan sekaligus kenapa sih disebutnya sebagai munafik? Kenapa kata itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan ini? Silahkan Abi. Ya, baik. Abi terangkan dulu kenapa supaya kita bisa tahu hakikatnya sebenarnya di mana. Munafik terambil dari kata nafaqah. Nafaqah itu terowongan. Terowongan itu punya 2 muka, kiri kanan. Orang munafik itu berada di terowongan. Kalau dikejar dari mulut A, dia lari ke mulut terowongan B. Kalau ditemui di terowongan B, dia lari ke A. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Yang disembunyikannya itu tidak terlihat dengan pandangan mata karena berada dalam terowongan. Itu satu makna. Ada lagi yang berkata munafik ini mirip dengan ini tapi lebih menggambarkan makna tikus. Nafiqah itu tikus, sejenis tikus yang tinggal dalam terowongan. Dia menggali tanah, kemudian sama dengan terowongan tadi, tetapi mulut terowongan itu dia tutupi dengan tanah sehingga tidak terlihat. Maka dinamailah dia nafiqah. Isi hatinya dia tutupi dengan tanah, sebenarnya rapuh. Kalau kita tidak perhatikan, kita anggap tidak ada apa-apa di dalam. Nah, demikianlah munafik punya keyakinan yang berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Punya pandangan yang dinampakkan, tapi di balik pandangan yang dia nampakkan itu ada sesuatu yang dia sembunyikan yang enggan kita ketahui. Dinamailah dia munafik. Tikus. Jadi prinsipnya munafik itu menampakkan sesuatu yang baik keluar, tetapi sebenarnya maksud hatinya buruk. Itu sebabnya tanda-tandanya yang tadi kita sebutkan. Kalau berbicara, wah indah pembicaraannya ini, tapi dia punya maksud buruk. Ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau diberi amanat, dia terima. Oh, ini amanat di atas kepala saya, ini saya jaga. Padahal dia khianati. Demikian seterusnya. Itu sebabnya dinamai munafik. Orang munafik. Sulit memang diketahui. Tidak mudah diketahui. Kalau kita buka awal surat Al-Baqarah, kita akan melihat Allah menjelaskan orang kafir itu dengan 2 ayat saja. Tapi orang munafik dijelaskan ciri-cirinya sampai 13 ayat. Supaya betul-betul kita sadar bahwa hati-hati. Mereka itulah musuh. Musuh dalam selimut. Itu munafik ya. Dan tadi kita katakan kadzibun, pembohong. Nah, ini juga ulama atas berkata, kalau begitu, kalau hanya bohong sekali bagaimana? Boleh jadi bisa ditoleransi. Karena kata mereka, munafik itu bertingkat-tingkat. Ada yang memang mengingkari Allah, mengingkari Rasul, tapi pura-pura ini. Ini dinamai nifaq akidah. Bohong akidahnya. Ada yang percaya, ikut sholat, tetapi kepercayaannya rapuh. Sholat juga, tapi bermalas-malas. Ada yang sholat, yang puasa, boleh jadi rajin sholatnya, tetapi sholatnya tidak menghalangi dia dari melakukan sesuatu yang buruk. Sehingga dia berbohong, sehingga dia menipu. Nah, ini tingkat-tingkat munafik.
Semua dikecam oleh Allah, tetapi yang dijanjikannya, yang diancamnya dengan neraka yang paling buruk adalah munafik akidah. Yang tingkat tertinggi tadi ya, Tingkat Bi? tertinggi. Kalau Itu. yang lainnya itu diancam juga, tapi ancamannya tidak sampai pada tingkat masuk neraka. Boleh jadi ancaman itu sebagai peringatan untuk berhati-hati. Oke. Oke. Terima kasih Abi penjelasannya. Ella ingin kasih kesempatan untuk teman-teman di sini yang sudah ikut hadir di aplikasi video conference. Apakah ada yang ingin mengelaborasi lebih jauh mengenai definisi munafik ataupun bagaimana kita harus bersikap terhadap mereka? Silakan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ella, saya mau izin bertanya. Berdasarkan penjelasan Profesor tadi, Al-Quran dan hadis akan menjelaskan ciri orang munafik, diantaranya suka berbohong, ingkar janji, dan berkhianat. Adakah batasan dari ketiga ciri tersebut sampai bisa diputuskan bahwa dia munafik? Padahal kita sebagai manusia kadang kalau dibohongi sekali dua kali masih bisa memaafkan. Oke. Mohon penjelasan. Oke, dengan Mas siapa tadi? Mas Johan dari Jepara. Mas Johan dari Jepara, terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan bertanya seperti ini bukan karena sering dibohongi ya, Mas Johan, dan nggak tahu kapan lagi harus percaya atau kapan kita perlu melabel teman kita sendiri sebagai orang yang munafik. Apa jawaban Abi? Nantikan sesudah jeda berikut ini. Rasul menganggap itu orang bohong. Kenapa harus berbasa-basi? Kenapa tidak terang-terangan? Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraisy Shihab, dan masih membahas Quran Surah Al-Munafikun. Ciri-ciri orang munafik digambarkan di ayat-ayat ini, teman-teman. Tadi ada pertanyaan, Abi. Semua kita pasti pernah dibohongi. Bahkan ada yang ingkar janji kepada kita. Ada yang berkhianat, tetapi sampai batas mana sebelum kita kemudian tidak memaafkan, tidak percaya lagi, dan bahkan melabel bahwa teman kita ini atau bahkan keluarga kita ini termasuk golongan orang munafik. Mohon penjelasannya, Abi. Ya. Jadi begini, munafik bertingkat-tingkat. Hadis-hadis yang berbicara tentang tanda-tanda orang munafik itu oleh ulama-ulama difahami dalam arti yang sudah berulang-ulang melakukan hal itu. Imam An-Nawawi, Imam Al-Qurtubi itu berkata bahwa yang sekali-sekali belum dapat dicap sebagai munafik. Mereka berkata, kita terkadang tidak bisa menghindar dari kebohongan. Jadi terlarang, tetapi belum sampai pada tingkat ini. Bahkan saya ingin menambahkan, ada tempat-tempat yang kita diperbolehkan bohong dalam perang, dalam islah antara manusia. Pernah saya katakan dalam kalimat-kalimat gombal pasangan istri atau suami kepada istrinya. Dan ada lagi yang dinamai, ada dua hal yang saya ingin tambahkan. Yang pertama, ada yang dinamai mudarah, ada yang dinamai mudahana. Suatu ketika Nabi SAW berbicara kepada Aisyah, terus menyebut satu nama. Nabi memberi isyarat bahwa itu orang jahat itu. Tiba-tiba yang bersangkutan datang minta waktu ketemu Nabi. Nabi izinkan. Nabi berbasa-basi dengan dia. Setelah pulang, Aisyah bertanya, tadi Rasul menganggap itu orang bohong. Kenapa harus berbasa-basi? Kenapa tidak terang-terangan aja? Nabi menjawab, orang yang paling buruk adalah orang yang
orang lain terpaksa berbasa basi kepada dia supaya dihindari keburukannya. Nah, jadi ini kalau ada pertanyaan sampai kapan, upayakan dulu mudara. Itu namanya mudara, bukan mudahana. Mudahana itu Anda berbasa basi untuk memperoleh keuntungan. Anda berbasa basi untuk mengandung makna mendorong dan mendukung dalam keburukannya. Itu yang terlarang. Terlarang sejak awal masa Islam. Wala tudhinu fayudhinun. Nah, itu satu. Yang kedua, ada lagi yang dinamai tauriyah. Memilih kata-kata yang difahami oleh mitra bicara dengan satu makna, tetapi kata itu Anda sengaja pilih agar yang bersangkutan memahaminya seperti yang Anda harapkan, walaupun hati Anda mempunyai makna yang lain. Saya beri contohnya. Dalam perjalanan hijrah, Nabi dikejar-kejar. Tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan seorang. Sayyidina Abu Bakar dikenal, Nabi tidak dikenal. Karena Sayyidina Abu Bakar sering melakukan perjalanan. Ketika ditanya, siapa orang yang di samping kamu ini? Sambil menunjuk Nabi, Sayyidina Abu Bakar menjawab, huwa dalili, dia petunjuk jalanku. Petunjuk jalan, ya mitra bicara menganggapnya, oh ini guide yang menuntun, menunjukkan jalan. Tapi maksud Sayyidina Abu Bakar apa? Dia penunjuk jalanku menuju sorga. Itu bahasa diplomasi. Sayyidina Ibrahim itu pernah dianggap berbohong. Karena apa? Ada raja yang tabiatnya, penyakitnya, merebut istri orang yang cantik. Belum jadi istri dia tidak mau sebut. Dia tidak mau rebut. Nabi Ibrahim ditanya, siapa ini? Itu istri beliau. Tapi beliau berkata apa? Ini saudaraku. Tidak diambil. Dipikir saudara, bukan istri. Padahal Nabi Ibrahim bermaksud, ini saudaraku seagama. Nah, jadi itu hal-hal seperti ini dibenarkan. Jadi tidak serta-merta ya. Apalagi kalau sekali-sekali itu terlarang, sekali lagi terlarang, tetapi bisa ditoleransi kalau itu belum menjadi sifat yang mendarah daging dalam diri seseorang, atau yang dinamai Al-Quran pembohong, bukan berbohong. Saya kira ini mengingatkan tentang bagaimana kita tidak seharusnya cepat-cepat melabel orang juga ya, Bi, berdasarkan perbuatannya. Mari kita lanjutkan, Abi, pembahasan ayat 2 dan ayat 3 dari Quran Surah Al-Munafikun. Ini jelas sekali di sini, mereka menjadi pembohong dan dikutuk Tuhan itu karena mereka itu mulanya percaya lalu kafir. Percaya lalu kafir. Nah, kekafiran inilah yang bersinambung sehingga Allah mencap hati mereka karena mereka tidak mengetahui secara mendalam apa yang disampaikan menyangkut tuntunan-tuntunan Allah. Dilanjutkan cirinya yang lain, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat mereka, menakjubkan jasmani mereka. Penampilan mereka itu gagah. Pakaiannya gagah. Mungkin sekarang mirip dengan apa yang kita biasa sebut pencitraan, ya. Iya, betul. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bercakap, indah sekali percakapannya. Menarik, menakjubkan kita dengar kata-katanya, manis. Janji-janjinya bagus, tapi bohong. Ka'annahum khusyubun musannada. Kalau yang tadi ini jasmani dan ucapannya adalah tanda lahiriahnya, yang sekarang ini batiniahnya, ka'annahum khusyubun musannada, seperti kayu yang disandarkan. Kayu yang disandarkan itu kalau sandarannya kita geser dia jatuh. Beda dengan pohon yang akarnya menghunjam ke bawah. Tidak mudah jatuh. Angin besar pun dia masih bisa bertahan. Munafik itu gampang sekali terjatuh. Begitu sandarannya jatuh, dia ikut jatuh. Baru dia katakan, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka itu setiap ada teriakan,
Mereka khawatir, oh jangan sampai saya jadi diliputi oleh rasa takut. Selalu cemas. Ada sedikit kegoncangan pun dikira sudah tertuju padanya. Tidak pernah tenang. Takut terbongkar rahasianya. Takut terbuka kedoknya. Baru Ini betul-betul jadi digambarkan betapa suasana batiniahnya itu betul-betul tidak tenang, betul-betul penuh dengan kecemasan. Walaupun secara lahiriah tadi Abi sampaikan sepertinya baik-baik saja, sepertinya mengagumkan dan seterusnya. Ella ingin berhenti sebentar di sini, Abi ingin memberi kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin mendiskusikan lebih jauh makna dari ayat-ayat ini. Silahkan. Nama saya Eko Budiono dari Pati. Ini terima kasih untuk Pak Kures mau orang kafir mengingkari Allah, sementara orang munafik masih mengimaninya. Tapi mengapa beberapa pendapat mengatakan bahwa orang munafik lebih membahayakan dibanding orang kafir? Mohon penjelasannya, Profesor Udasia. Terima kasih pertanyaannya, Abi. Apakah betul orang kafir lebih berbahaya daripada orang munafik? Gimana teman-teman? Mana yang lebih berbahaya? Kita nantikan jawaban dari Abi sesudah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. di dunia dia jauh dari rahmat Allah. Memang boleh jadi ada uang diperolehnya, tapi dia tidak merasakan kenikmatan. Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah teman-teman, masih membahas ciri-ciri sifat tindakan dari orang-orang munafik yang digambarkan oleh Quran Surah Al-Munafikun ini. Abi, tadi ada pertanyaan dari Mas Budi, apakah betul orang munafik ini lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir? Karena ada beberapa pendapat yang menyatakan seperti itu. Silakan penjelasannya, Abi. Sebenarnya jawabannya itu ada pada lanjutan ayat. Lanjutan ayat ini mengatakan ka'annahum khusyubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim, dikatakan humul adu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Tidak ada yang lain musuhmu, hanya dia. Seakan-akan yang lain itu bukan musuh. Ini musuh. Hati-hati. Kenapa itu? Orang kafir itu yang memusuhi Islam terang-terangan. Kita tahu. Musuh yang kita tahu dan terang-terangan itu jauh lebih mudah dihadapi daripada musuh yang tersembunyi. Musuh dalam selimut. Dia bergaul dengan kita. Boleh jadi dia ketahui rahasia kita. Karena dia berada di sekeliling kita. Kita anggap dia teman. Kalau orang kafir, memang sejak semula. Dia sejak semula dia terang-terangan. Saya tidak percaya. Kalau ini, saya percaya. Ikut sholat, ikut mendengar. Boleh jadi dia menyebarkan kebenciannya dengan berbisik-bisik sehingga ada orang yang tidak tahu masalah dianggapnya itu benar. Betul. Maka dia jauh lebih berbahaya daripada ini. Orang kafir. Apalagi orang munafik itu hati-hati. Hati-hatinya apa? Mereka punya semboyan begini. Anda boleh bohong, tapi jangan salah. Kalau ilmuwan, Anda boleh salah, Tapi jangan bohong. Betul. Beda kan? Beda sekali. Beda sekali. Muslim itu boleh salah. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan bohong. Kalau mereka, jangan salah. Kalau bersalah, tutupi. Bohonglah. Kalau di sini di ayat kita, dia katakan apa? Itu sebelum ini, ittakhadhu aymanahum junna. Mereka jadikan sumpah mereka sebagai perisai.
Udah, demi Allah ini begini, demi Allah ini begini, demi Allah ini begini. Dia jadikan itu perisai. Ada orang yang termakan dengan sumpah. Betul. Ada orang termakan dengan sumpah jabatan. Bersumpah. Padahal dia munafik. Nah, jadi mereka itulah musuh yang sebenarnya. Kalau lainnya musuh juga, tapi tidak seberbahaya ini. Ya. Dan ini luar biasa ya, menjadi panduan buat kita. Jadi sudah berbohong ditutupi dengan kebohongan lagi, sudah ingkar janji tapi tidak merasa ingkar janji gitu ya Bi. Sudah hianat tapi masih tetap bisa bermuka dua di depan yang dihianati. Aduh, luar biasa mengerikannya. Abi, Ella ingin kasih satu kesempatan lagi Bi untuk penanya sebelum Abi melanjutkan uraian ini. Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi teman-teman yang hadir di aplikasi video conference? Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Ginanjar dari Cilacap. Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Profesor, menjelaskan tentang gambaran-gambaran orang munafik, seperti hanya tadi dikatakan contohnya sebagai musuh dalam selimut. Bahkan dikatakan juga mereka di jasmaninya itu menakjubkan, tapi di dalamnya malah khawatir dan cemas. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara terbaik menghilangkan sifat munafik dan bagaimana bahayanya di dunia dan di akhirat kalau tidak bisa memperbaiki sifat munafik tersebut. Mungkin yang bisa saya tanyakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Didin Ginanjar dari Cilacap. Pertanyaannya penting, Bi. Kadangkala mungkin ada sedikit yang sudah mulai kita tunjukkan tanda-tandanya bagaimana cara menghilangkan sifat munafik ini, dan kalau gagal Bi, seandainya tidak bisa memperbaiki diri, apakah ada dampak langsungnya di dunia dan apa sebetulnya ancamannya di akhirat? Silakan Abi. Iya. Sebenarnya obatnya itu, penangkalnya itu pada iman. Kenapa sih itu orang bohong? Kenapa sih orang khianat? Karena dia merasa kalau dia tidak bohong dia rugi. Kalau dia tidak bohong dia tidak bisa dapat untung. Dia tidak khianat, dia tidak dapat materi. Ini karena dia kurang percaya pada Tuhan. Kalau dia percaya, dia tidak akan bohong. Kenapa? Karena kalau dia mau rezeki, dia percaya bahwa Tuhan bisa memberi lebih banyak daripada apa yang dia terima. Di sisi lain, dia percaya bahwa kalau dia mencuri, dia berbohong, dia disiksa Tuhan. Karena itu saya pernah katakan di sini bahwa kalau ada orang minta nasihat, apa yang saya harus nasihati kepada orang yang akan korupsi? Jawabannya, beritahu dia, Anda malu kalau ketahuan. Dan itu tadi ya Bi, terlalu kecil yang didapatkan, terlalu kecil yang didapatkan dibandingkan dengan tujuan jangka panjang, ya, dibandingkan dengan apa yang dijanjikan Allah. Betul, tidak sadar bahwa kalau ketahuan dampaknya sangat buruk. Bukan hanya buat dirinya, buat keluarganya. Jadi nasihati dia, ya hati-hati. Kalau kita sadar, tidak akan mungkin mau. Dan biasanya apa yang telah diperoleh itu tidak memuaskan. Sehingga mau lagi. Tapi kalau Anda percaya pada Allah dan puas setelah usaha maksimal yang Anda upayakan, tidak mungkin bohong. Dan bisa jadi kejujuran Anda menambah nama baik Anda. Bukan justru melecehkan Anda. Nah, jadi ini kita tanamkan iman kepada Allah. Percaya bahwa Allah bisa memberi lebih banyak daripada apa yang diperoleh secara tidak sah. Nah, kalau tidak bisa kita hindari itu, maka akhir ayat ini berkata apa? Fahdharhum qatalahumullah. Allah mengutuk dia. Mengutuk dia. Yakni menjauhkan dia dari rahmat khusus.
baik di dunia maupun di akhirat. Rahmatnya di akhirat itu sorga. Dia jauh dari sorga Allah. Di dunia dia jauh dari rahmat Allah. Memang boleh jadi ada uang diperolehnya, tapi dia tidak merasakan kenikmatan dari uang itu. Seperti halnya orang yang minum air laut. Seperti halnya orang yang menggaruk borok. Enak, tapi lama-lama dia menjadi borok, infeksi dan sebagainya. Jadi hindari itu, karena di dunia akan merugi, paling tidak nama baik, dan di akhirat lebih merugi lagi. Itulah yang dimaksud qatalahumullah anna yufakun. Bagaimana mereka memutarbalikan. Ifik itu pemutarbalikan. Luar biasa ya Bi, luar biasa. Ya. Dikutuk Allah dan dijauhkan dari rahmatnya. Jangan sampai kita termasuk kelompok ini teman-teman. Kita akan lanjutkan pembahasannya, juga kesimpulan-kesimpulan dari ayat-ayat awal Quran Surah Al-Munafikun ini sesudah jeda berikut. Agama itu lebih menitik beratkan penilaiannya pada isi hati. Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, membahas ayat-ayat awal dari surah Al-Munafikun. Tadi sebelum jeda, Abi sedang akan menerangkan tentang makna kata bohong, Bi. Sesuatu yang diulang-ulang menjadi gambaran utama dari sifat-sifat orang munafik ini. Boleh kita elaborasi, Bi, sedikit mengenai sifat ini? Silakan, Abi. Ya. Jadi awal ayat yang berbicara tentang munafik dan akhir ayat yang kita jelaskan ini sebenarnya berbicara tentang bohong. Mereka adalah pembohong-pembohong. Yang akhir ayat kita ini, ayat 4 itu, anna yufakun. Bagaimana mereka sampai yufakun, memutarbalikkan. Nah, kita bertanya, memutarbalikkan fakta atau memutarbalikkan apa yang ada di dalam hati mereka melalui ucapan dan sikap mereka. Orang berkata, kebohongan itu adalah menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Bagus. Si A tidak datang, padahal dia datang. Si A sakit, padahal dia sehat. Orang berkata itu bohong. Ini benar, tapi agama tidak berhenti di sana. Boleh jadi Anda berkata, si A datang, padahal dia tidak datang. Anda tidak bohong kalau memang menurut keyakinan Anda, pengetahuan Anda, dia tidak datang. Boleh jadi Anda berkata dia sakit, padahal dia sehat. Tapi Anda tidak berbohong kalau memang menurut keyakinan Anda, dia sakit. Jadi kebohongan dalam bahasa agama adalah mengucapkan atau bersikap dengan sikap yang bertentangan dengan isi hati Anda. Itu bohong. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemutarbalikan. Jadi bukan bertentangan dengan kenyataan. Agama itu lebih menitik beratkan penilaiannya pada isi hati Anda. Mereka itu sudah tahu, tapi mengucapkan apa yang berbeda dengan pengetahuan mereka. Maka mereka dinamai pembohong. Itu sebabnya tadi kita ada ucapkan bahwa sebenarnya ketika Sayyidina Abu Bakar berkata hada dalili, ini adalah petunjukku, maksud beliau dia yang memberi saya petunjuk jalan ke sorga. Tapi ini dia pahami bahwa itu petunjuk jalan gaib dalam itu terserah dia. Nah itu toleransinya sampai di sana, sehingga pada prinsipnya siapa yang
mengucapkan atau bersikap yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati mereka, maka itulah munafik, itulah pembohong. Jadi konsistensi antara apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita yakini ya, Bi. Apa yang Itu kita sebetulnya yakini. yang jadi kuncinya. Tidak harus sampai yang kita yakini. Tetapi apa yang kita simpan dalam hati gitu ya, Bi. Apa yang kita duga, saya duga, dugaan itu adalah sesuatu yang walaupun belum pasti, tapi saya duga keras begitu. Itu ditoleransi. Yang tidak ditoleransi itu Anda sudah tahu, Anda sudah duga bahwa dia tidak datang, tapi Anda masih berkeras, oh dia datang. Oke. Itu bohong. Jelas, Bi. Oke. Apalagi, Bi, kesimpulan utama dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang sudah kita bahas ini. Yang pertama tentu hati-hatilah terhadap orang munafik. Dia adalah musuh. Mereka menggunakan segala cara untuk meyakinkan orang lain tentang kebenarannya, padahal dia tahu sendiri bahwa dia tidak seperti itu. Ya? Sampai bersumpah dan lain-lain sebagainya. Yang lainnya yang kita perlu ketahui bahwa mereka itu mengagumkan penampilannya, mengagumkan ucapan-ucapannya, padahal sebenarnya semua itu adalah bohong. Hakikatnya mereka itu sangat penakut, sehingga sedikit saja yang mereka kira akan membongkar rahasianya, mereka sudah takut dan mereka berusaha menghindar. Jangan sampai rahasianya terbongkar. Yang terakhir yang Abi ingin garis bawahi, bahwa mereka berprinsip untuk mencapai apa yang Anda kehendaki, silahkan berbohong, tapi hati-hati, jangan salah. Berbeda dengan seorang mukmin, Allah mentoleransi dia salah, tetapi tidak berbohong. Itu barangkali kesimpulan. Iya. Dan itu poin-poin yang sangat penting, Abi, memberikan gambaran yang jauh lebih lengkap daripada pemahaman kita sebelumnya tentang ciri-ciri orang munafik. Kita perlu berhati-hati, perlu mengenali tanda-tandanya, bukan hanya di diri orang lain, tetapi juga introspeksi ya, Bi. Jangan sampai kita sehari-hari sebetulnya mendekati ciri-ciri itu. Kita masih akan lanjutkan uraian tentang ciri-ciri orang munafik di ayat-ayat berikutnya, teman-teman. Karenanya jangan sampai absen. Besok hadir kembali di Tafsir Al-Misbah. Tetap bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh